Oke, sudah mulai record. Silahkan absensi. Kalau buasa pakai chat ya. Kalau ini nggak pas namanya. Banyak yang beda-beda. Oke, kita hari ini kita belajar tentang IP over BDM, pelajaran yang kemarin. Mungkin sekitar 5 menit kita review pelajaran yang minggu kemarin. Terus hari ini di 3 slide terakhir, kita bakal bahas 3 slide terakhir. Ini 2 ya sebenarnya ya, yang ini nggak dihitung. Hari ini syarat-syarat. Hilang. Oke, selamat datang kembali Bu Asa. Ngomong sendiri. Tadi Ibu hilang di mana ya, gengs? Ibu udah jelasin hari ini bakal ngomong apa nggak? Bakal bahas apa nggak? Apa udah sampai sini? Mas, Mbak. Tadi Ibu hilangnya di sini apa di mana? Hello, from the other side.
Oke, sorry. Buasa kembali. Jaringannya luar biasa. Halo, tes, tes. Sorry, Buasa masuk kan? Tes. Halo. Halo. Masuk, Bu. Alhamdulillah. Masuk, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi Ibu ngomong sendiri dong. Jaringannya bagus banget. Ya ampun. Oke, jadi hari ini kita silakan kita ya oke silakan absen. Apa hari ini tolong konsentrasi selama sekitar 15 menit, habis itu kita proyek, oke? Konsentrasi 15 menit aja. Ayo, konsentrasi. Peti putih bedima dari dulu dari lima. Dadam dam dam dut. Konsen ya. Oke, jadi Ibu mau bahas 5 menitan dulu pelajaran ngulang pelajaran yang kemarin karena ilmu itu kuncinya di pengulangan kan. Jadi psikologinya itu kalau di psikologi itu angka 40 itu angka unik ya. Jadi kalau kita ngulang sesuatu sebanyak 40 kali itu udah otomatis nge-record si otaknya. Terus kalau kita melakukan sesuatu secara konsisten selama 40 hari itu akan otomatis jadi kebiasaan. Gitu. Jadi sekarang tuh zamannya adalah pengulangan. Ilmu itu memang harus diulang-ulang. Jadi 5 menit Ibu review, bukan review ya, bahas yang kemarin lagi, terus nanti kita bahas 2 slide ini yang kemarin overlay. Baru nanti langsung kita proyek. Selama setengah jam bisa lah kalian ngerjain langsung. Oke. Jangan lupa awalnya Allahumma ini asaluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bismillahirrahmanirrahim. IP over WDM. Jadi jaringan yang pakai IP sama jaringan yang pakai WDM itu beda ya. Jaringan yang pakai IP address berarti kayak LAN, WAN, MAN itu jaringan yang pakai IP address yang pakai RJ45 kayak gitu. Nah, kalau WDM otomatis beda dong. Dia berarti udah pasti optik, nggak mungkin pakai RJ45, nggak mungkin lagi pakai kabel koax, itu nggak mungkin. Pasti udah pakai fiber. Kalau IP address itu bisa aja pakai RJ45, bisa pakai coax kayak gitu. Nah, ini digabung biar bisa saling komunikasi IP over WDM. Terus si optiknya, WDM-nya dikasih IP juga. Jadi biar switchingnya jadi bisa otomatis. Jadi makanya IP over WDM. Arsitektur jaringannya alias cara pendistribusian data. Itu ada dua, ada burst, ledakan. Ini kayak lektakan ya. Ledakan, burst, sama paket switching. Yang pertama, burst switching namanya burst ledakan berarti lebih dari satu ngirimnya. Dia ada 3 cara, ada tell and go, ada reserve fixed duration, sama in-band terminator. Kalau tell and go yang warna merah, dia ngirim pertama data header, jadi data ada header, ada judul, header itu isinya adalah setup, setup itu berarti pengirimnya siapa. Terus ini dikasih tahu bandwidth-nya nanti lu siap-siap ya nerimanya tuh bakal sebanyak 3 MB misalkan, atau siap-siap nanti datangnya 10 terabyte gitu. Jadi dia ngasih tahu bandwidth-nya berapa sama setup-nya berapa. Nah, ini header. Itu isinya header, ada setup sama bandwidth. Nah, terus ini baru datanya. Jadi headernya nyampe duluan karena otomatis pasti header itu lebih kecil daripada si datanya. Kayak buku deh. Contoh judulnya itu cuman 1 halaman apa 2 halaman cuman atau 3 halaman ya sama penerbit bla 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 keterangan gitu. Judul cuma 3 halaman, sisanya data. Jadi otomatis header itu pasti lebih kecil daripada data. Nah, kalau lebih kecil otomatis nyampe-nya lebih cepat, nyampe-nya lebih duluan gitu. Oke, jadi dia nanti kalau udah nyampe duluan, nanti siap-siap. Oh, ini datanya nih, ini yang ini data nomor 1, ini data nomor 2 misalkan. Nah, ini nomor 1, ini nomor 2, ini ditungguin. Oh, pas nyampe, ini nanti data yang nomor 1 ya, ini nanti data yang nomor 2 kayak gitu. Ini tell and go, jadi lebih cepat. Jadi langsung di pengirimannya yang penting cepat, di penerimanya nanti terserah nanti yang
biar penerimanya yang mikir lebih banyak kayak gitu. Nah, kalau resolve fixed duration RFD itu yang dikirim adalah pertama header. Oh, wait. Sama sih dia, header sama data. Resolve fixed duration yang pertama adalah header sama data. Nah, tapi dia kuncinya adalah di waktunya, di duration ya, di waktu. Jadi dia pertama ngirim header, ngirim judul, terus ngirim datanya. Tapi setupnya beda, oke? Setupnya beda, setupnya beda. Karena apa? Dia nggak ngasih tahu, nggak ngasih tahu nanti apa? Nanti data yang bakal datang nomor satu ya, gitu. Terus siap-siap nanti data nomor dua 3 detik lagi mau datang gitu, nggak kayak gitu. Tapi dia adalah lebih ke fixed duration. Jadi kan ada perbedaan data nih, ada perbedaan apa ya? Iya, perbedaan waktu, sorry. Ada offset time antara si header datang sama si data datang. Ada perbedaan. Jadi nanti eh cuman ngasih tahu 2 detik lagi data selanjutnya datang, 3 detik lagi data selanjutnya datang kayak gitu. Jadi dia sama kayak tell and go, cuman bedanya headernya adalah si setupnya nggak dikasih tahu nih ini data keberapa nggak kasih tahu. Cuman dia berdasarkan perbedaan waktu. Oke. Nah, kalau inbound terminator ini yang warna hitam yang dikirim adalah si header dan database. Jadi, database itu isinya adalah data plus header. Nah, kalau paket switching, tadinya paketnya ada banyak. Misalkan paketnya sebesar ini, terus dibagi ya, jadi 4. Bagi jadi 4, misalkan. Nah, ini setiap paket itu bisa lewat lewat mana aja dan eh yang penting nyampe di tujuannya. Nanti kalau nyampe di tujuan kan otomatis datangnya satu-satu ya. Datangnya satu-satu ya. Ini data ke-1, data kedua, data ketiga, data keempat. Ini belum tentu nanti nyampe-nya karena beda-beda caranya, beda jalurnya. Yang misalkan yang satu lewat Bandung, yang satu lewat Sumedang, yang satu lagi lewat mana lewat Tangerang gitu kan. Kan bisa aja ada yang muter-muter. Nah, berarti ini datangnya bisa aja nggak urut. Ini bisa aja yang keempat, ini yang ketiga, ini yang kedua, ini yang ke satu. Nah, nanti diurutin sendiri sama si penerimanya. Kayak gitu. Jadi dia dipecah-pecah. Gampangnya adalah kalau kalian paket switching ini adalah kalau kalian download pakai IDM, Internet Download Manager. Nah, jadi dibagi per paket-paket. Nah, ini adalah sama aja semua untuk pendistribusian datanya itu pasti punya namanya header. Kalau nggak ada header, nggak mungkin dong tahu data yang ini adalah data yang keempat, data yang ini adalah data yang ketiga, ini adalah data yang kedua, ini adalah data yang ke-1. Itu nggak mungkin bisa tahu kalau nggak ada header. Oke, nah ini jadi setiap paket itu ada headernya, paket header ya kan, pasti ada headernya. Nah nanti kalau headernya nanti dia masuk ke electrical header processing, jadi nanti dibaca. Kalau baca header pasti bisanya pakai sinyal elektrik. Jadi dari sinyal optik kan tadi kan optik, terus diubah ke sinyal elektrik, dibaca ini headernya data keberapa, penerimanya siapa, kayak gitu. Nah, baru nanti diubah lagi, kalau udah tahu, baru diubah lagi di sini jadinya optik. Gitu. Nanti baru digabungin lagi ke data aslinya. Itu paket switching. Nah, arsitektur sistemnya, sistem si hmm,
IP over VDM adalah tadi Ibu udah bilang jaringan IP, jaringan yang pakai IP sama jaringan yang pakai VDM itu pasti beda ya. Oke, IP network pasti kayak LAN, MAN, WAN itu pasti udah pakai IP network. Kabelnya RJ45, terus bisa coax kan. Nah, kalau misalkan VDM udah otomatis kabelnya adalah fiber optik. Jadi nggak semua komunikasi itu pakainya fiber ya, walaupun lebih cepat fiber, tapi kan fiber lebih mahal, terus instalasinya juga lebih ribet, harus butuh fusion splicer, bla bla bla. Kalau IP network kan ya ya tinggal crimping aja gitu kan gampang. Nah, untuk saling komunikasi makanya harus ada IP VDM network kontrolnya. Jadi si IP network pasti dia punya IP, nah terus si VDM baru dikasih IP-nya di sini. Nah, karena udah sama-sama punya IP, ini sebenarnya mereka nggak bisa saling tahu ya. Bukan nggak bisa saling tahu. Mereka bisa saling tahu, tapi ini adalah IP yang terpisah. Kalau IP yang di IP address itu SPF, kalau VDM udah pasti optical OSPF. Jadi walaupun sama-sama OSPF, ini pasti beda antara IP sama yang VDM. Terus ada SVP sama LMP. Nanti minggu depan kita belajar apa itu SPF, RSFP, dan LMP. Nah, terus ini kan udah saling komunikasi karena sama-sama udah punya IP address. Nah, itu tetap harus ada lagi layer lagi namanya traffic engineering. Jadi biar bisa tetap beroperasi saat berjalan abnormal, lebih dari normal. Oke, kalau normal itu cuma bisa network control. Ini di sini bisa jalan kalau jaringannya berjalan seperti biasa, B aja gitu kan. Kalau lagi malam minggu nih lagi padatnya itu uh, si network control aja kerja sendirian itu nggak bisa. Jadi dia harus didukung dengan traffic engineering biar bisa tetap berjalan komunikasinya. Nah, terus ini VDM. Jadi ini VDM. Ya, ini VDM ada yang IP network. Ini contohnya ini adalah jaringan yang pakai VDM. Ini ya, adalah yang pakai VDM. Terus ini adalah yang IP, yang IP router. Nah, ini adalah network control-nya. Network control-nya. Network control atau network element? Network control. SROLG. Nah, lanjut. Lagi ke overlay addressing. Jadi, komunikasi IP over VDM itu kan tadinya basisnya IP. Nah, nanti kalau misalkan mau diubah nih, mau diubah apa ya, digabungin jadi VDM, otomatis dia nggak bisa langsung semua jadi VDM itu nggak bisa. Jadi harus satu-satu. Oke, jadi harus satu-satu. Ada tahapan-tahapannya. Nah, yang pertama adalah ini jaringannya berarti yang IP. Yang IP address nggak ada VDM-nya. Kalau IP address pakai topologi yang lama, ring atau point to point, itu uh, apa? Khasnya adalah routernya itu punya dua IP address, punya yang primary, yang utama, sama yang secondary. Oke, nih lihat ya, bisa dilihat nih. Ini yang secondary, ini yang secondary, ini yang primer. Yang primer, ini yang secondary. Jadi pertama-tama langkahnya adalah uh, bikin IP address di topologi yang lama dulu, yang ada aja dulu. Dibuat dulu topologinya. Nah, IP address-nya kenapa routernya harus dua? Karena nanti mau diubah ke ada jaringan yang menggunakan VDM. Karena kalau di sini apa ya? Kalau tetap ya kenapa harus diubah ke Meshbook? Kenapa nggak ring aja? Nggak gitu. Misalkan ya, ini dari yang 1.1, router yang 1. Ini deh. Router yang 1.0 misalkan. Router yang 1.0 mau komunikasi ke router yang 5.0. Ini 5.0. Dia berarti harus ngelewatin jaringan yang router yang 7.0. Iya kan? Otomatis lebih lama komunikasinya.
itu bakal lebih macet. Belum lagi kalau misalkan si router 7.0-nya ternyata padat, ternyata macet. Wah, rempong lagi berarti dia muter lagi ke sini 3.0. Jadi kurang cepet. Makanya pakainya mesh. Kalau mesh kan kalau mau ke 2.2 ya udah ke 2.2 aja kayak gitu. Jadi ada dua. Oke, ini topologi mesh atau topologi star. Kalau ini topologinya mesh. Nah, terus ya, jadi tahap yang pertama adalah routernya harus punya dua router karena nanti mau ditambah kabel, mau ditambah kabel di sini. Jadi daripada ganti IP, jadi mending satunya itu adalah dibikin dua. Nih, bisa dilihat ya. Tahap yang pertama 3.0, di sini tidak 3.0. Nah, 3.1-nya itu buat cadangan aja, karena nanti mau nambah kabel, jadi buat cadangan. Buat cadangan, jadinya si routernya itu punya dua IP address. Nah, jalurnya itu punya 3 IP address. Yang pertama di titik awal, di titik akhir, sama di tengah-tengah. Nah, ini karena 200 itu kelas C, otomatis jadinya eh 3 terakhir kelas C. Ini, karena kelas C kan tadi 200, berarti network apa yang bisa diubah adalah cuman satu oktet terakhir. Jadi ini namanya oktet ya, yang dibedain sama titik-titik itu adalah oktet. Nih, kalau misalkan karena ini kelas C, maka dia belakangnya harus saling terhubung. Harus sama. Tiga-tiganya harus sama biar saling terhubung. Ini 8.2, 8.0, 8.1. Kalau satu aja ini 7.1, mereka nggak bisa saling komunikasi. Nah, terus tahap setelahnya baru ditambah optik di sini. WDM. Baru tambah WDM di tengah-tengahnya kayak gitu. Jadi ini percampuran antara IP address sama WDM. Nah, nanti setelah tahap kedua baru nanti tahap ketiga. Ini semuanya adalah WDM. Tapi tetap aja kemarin Ibu salah salah jelasin ya. Jadi ini bukan bukan apa ya? Bukan jaringan IP sama WDM enggak, tapi ini semuanya udah WDM. Oke, ini semuanya udah WDM. Tapi di sini ada satu kabel untuk kontrol. Ini untuk kontrolnya. Dia pakai IP address-nya yang kontrolnya. Tapi ini masih yang ring ya. Jadi ada dua cara. Bukan tahap ketiga ya sebenarnya. Berarti ada dua cara. Cara ngubahnya. Ngubah jadi WDM. Kalau misalkan yang pertama kan tadi diubahnya di sini ditambahin kabel, terus diputus dua. Nah, kalau cara yang kedua adalah, yaudah semuanya ditambahin WDM. Tapi ada satu link yang isinya dua arah. Untuk link bundle. Bundle. Jadi dikasih dua. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Sampai sini ada pertanyaan? Saha-saha iya. Selamat datang Zaki. Kamu tugas ibu banyak yang belum dikerjain ya Zaki ya.
Selamat datang Jaki. Eh, banyak loh kamu tugasnya. Nggak apa-apa, nggak usah dikerjain. Tahu, Tugas ibu tahu nih mah Jaki. nggak usah dikerjain, Zaki. Sekali nggak di atas KKM kan nggak bisa naik kelas ya, nggak bisa lulus ya kalau Nolin Bu, produktif. si Jaki nolin. Nggak apa-apa, tetap slow aja hidup, slow aja. Ya paling nggak lulus jadinya kan. Slow aja Emang udah Jaki idiot. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Nah, jadi kalian udah lihat di Google, kaget Zaki. Zaki baru datang, tahu-tahu ada praktek aja apa nih kan. Nah, mana nih? Ini ya, overlay addressing. Jadi itu ada 3 gambar. Yang pertama ada contohnya. Contoh-contoh mana? Contoh. Ini contohnya, yang old topology sama new topology. Kalau old topology tadi kan pokoknya routernya IP-nya ada 2. Kalau jaringannya, kabelnya IP-nya ada 3. Oke. Nah, kalau yang topologi yang baru, yang mesh atau star, routernya cuma punya 1 IP address. Nah, terus yang pakai IP address yang lama itu cuma 1 IP address, tapi yang WDM, yang optik itu pakai 3 IP address, 1 jalur ujung, ujung sama tengahnya. Oke, ini nggak harus ya, tengah itu 2.0, terus yang satunya titik 1, yang ini titik 2, ini nggak harus. Ini bisa aja titik 3, ini titik 4, ini titik 5, itu bisa aja. Oke, karena apa? Ya, karena yang penting kelas C itu satu barisnya, satu baris terakhir yang beda, yang 3 oktet pertama itu sama, karena kelas C. Itu suara siapa? Oke, mana-mana. Nah, untuk tel 11 sama tel 12, tel 11 sama tel 12 jauh banget dong. 12, tel 1 sama tel 2 loh. Ini kok ada ininya. Edit lagi, edit. Nah, buat tel 1 sama tel 2, silahkan bikin, tinggal diisi nih ya di jaringannya. Jadi nggak usah pakai simulasi, pakai ini aja lah, pakai apa? Story Instagram ditulis, atau story WhatsApp. Nggak bisa ya story WhatsApp digeser-geser angkanya tulisannya. Mau pakai pen atau pakai apa terserah. Oke. Jadi adalah ketentuannya adalah kalau tel 1 berarti depannya 2.1. Kalau tel 2 adalah 2.2. 202, 203 depannya. Nah, oktet kedua, oktet pertama adalah 200, oktet 1 200 ditambah kelas. Oktet 2 adalah absen. Akan 18. Absen 18. Absen 19. Nah, belakangnya adalah bebas. Dua ini. Ini tadi. Ini ya. Ini tel 1 sama tel 2. Tel 3 beda sendiri. Seperti ini. Ini diisi. Subnet maksnya juga diisi ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Halo? Tugas bisa dikerjakan dimulai dari sekarang.
Jadi 20 orang pertama nilainya A. XX berarti ya. XXX. Ini nggak pakai simulasi ya, biar kalian ngerti apa enggak, biar ketahuan. Kumpulinnya PNG-nya ke sini. Gambar ya, PNG atau JPG terserah. Tulisan warnanya bebas, mau warna-warni, mau apa. Terserah. Ada pertanyaan? Halo? Dem-dem baik nih. Halo? Terlibat lapak? Halo? Halo from the other side? Halo? Iya, iya, masuk. Ngerti? Ngerti, Beb? Prakteknya? Tugas prakteknya ngerti nggak? Nggak ngerti, Bu. Iya Bu, sama Bu, nggak ngerti Bu. Tugas prakteknya. Nggak ngerti ya? Mana sih tadi contoh? Kan ada 3 gambar nih. Contoh. Ya. Kan kalau tel 1 sama tel 2 adalah autotopologi, yang tel 3 new topologi. Nah, di sini kalian tentuin IP address-nya. Yang penting nyambung, oke? Kok yang bener gimana? Yang pokoknya yang oktet. Kan ini ada oktet nih yang dipisahin sama titik. Ada 4 oktet. Oktet. Oktet yang pertama adalah sesuai kelasnya. Kalau kelas tel 1 berarti 201, kalau tel 2 202, kalau tel 3 203. Nah, terus misalkan absen kalian berapa? 18. Berarti oktet yang kedua adalah 18. Nih, ini semuanya 18. Nah, terus belakangnya sesuai sama ini. Kalau topologi adalah yang penting setiap router ada 2 IP address dan mereka harus saling terhubung. Lihat nih, 1.0, 1.1. Berarti karena kelas C yang kalau mau nyambung berarti 3 oktet pertama harus sama, ya kan? Ini kan kelas C. Kelas C itu 192 sampai 233. 192 sampai 233. Berarti 201 sampai 203 itu kelas C, ya kan? Karena kelas C, makanya biar terhubung 3 oktet pertama itu harus sama. 3 oktet pertama ini 1, 2, 3 ini harus sama. Oke. Nah, baru belakangnya boleh beda karena setiap user beda. Nah, ini bisa diganti angkanya. Yang penting 9 atau jadi yang satunya 10, ini 20, ini 21, ini terserah. Misalkan 200 kelas tel 1 berarti 201, absen 8 berarti 8 ini 8. Terus belakangnya terserah, ini 1 misalkan. Nah, baru belakangnya 20. Yang ini berarti 201.1.1.21. Yang penting belakangnya beda. Yang sama itu adalah 3 oktet pertama. Ini untuk router. Nah, terus untuk jaringannya, untuk kabelnya itu adalah ada 3. 1, 2, 3. Nah, biar saling terhubung antara ujung sama si kabel itu harus IP address-nya karena kelas C berarti 3 oktet pertama sama. Berarti ini terserah nih, di oktet ketiga kalian terserah naruh angka berapapun itu terserah. Yang penting nggak di atas 255. Sorry, nggak di atas 244. Berarti 255 nggak boleh ya. Oke.
Ya, jadi ada 3, 1, 2, 3. Oktet ketiga itu terserah. Yang penting kalau mau nyambung ujung sama ujung, kalau satu kabel itu berarti oktet ketiganya semuanya harus sama. Nah, oktet nih ya, lihat ya. Oktet ketiga yang di sini, ini kan 8. Sama yang di sini pasti beda. Ini 6. Karena beda kabel. Jadi ada contohnya. Dilihat aja, diperhatiin. Kalau yang new topology adalah yang item, yang IP address, itu IP addressnya cuma 1. Tapi yang WDM itu ada 3 sama 2.1, 2.0 sama 2.2. Kalau subnet max pasti sama karena kelas C. Tinggal ditulis lagi. Jadi nanti ini tugas kalian ditulis pakai story Instagram atau pakai pen atau pakai apa, ditulis. Ini topologi, ini nomor berapa, ini nomor berapa, nomor berapa. Gitu doang. Gitu doang, nggak ngerti Bu, iya nggak sih? Gimana? Sudah agak mengerti? Coba deh ditulis deh. Ayo. Ibu udah berkali-kali jelasin IP address. Ternyata kemarin banyak salahnya di IP address. Belum ada yang ngumpulin nih. 0. 20 orang pertama nilainya A. Kalau benar. Kalau salah, amin deh. Amin. Jadi benar. Ibu itu terakhir ngumpulin kapan? Minggu depan, hari Selasa, pelajaran Ibu lagi. Tapi ingat ya, 20 orang pertama nilainya A. Kalau benar. Kalau salah, amin. Yang lain yang telat, yang belakangan berarti jadinya B nilainya. B plus sama B aja. Kalau yang benar B plus, kalau yang salah B. Gitu. Ngerti nggak? Bingung ya? Pokoknya ini ditulis, ini berarti kan kalau IP address itu, IP address versi 4 ya, ada 4 oktet. Oktet yang pertama adalah kelasnya, kalau kelas tel 1 berarti 201, tel 2 202, 203. Oke, oktet kedua adalah absen, yang belakangnya terserah. Misalkan kelas 2 titik. Oke, ini masuk, ini buka pen deh. Pen with pen. Contoh ya, ini old topology berarti misalkan kelas tel 2. Ini ditulis. Wah, gede banget tulisannya. Cing, 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 cing. Hei, kenapa error? Mana angkanya? Ya, berarti kalau tel 2 berarti 202. Absen berapa? Misalkan absen 40. Kan nggak ada yang absen 40. 40. Terus ini 1.0. Ini. Nah, kalau out topologi tua, topologi yang lama, itu routernya punya 2 IP address kan, berarti 41. Biar saling terhubung, berarti ini 1. Yang belakangnya dibedain. Tapi 3 oktet pertama itu harus sama. Gitu. Nah, terus ini berarti misalkan 202, 40, ini mau berapa? 7 deh. 7.7. Terus di ujung sini 202.40.7 titik. Yang penting 3 outlet pertama harus sama karena biar nyambung. Berapa? 4. Terus di sini 202.40.7.9, ya kan? Ini berarti nyambung karena 3 oktet pertama sama, ya kan? Berarti di sini terus lagi 202.40 titik mau berapa lagi, misalkan mau 9.0. Terus secondary-nya
router kan punya dua kan. Yang lama 40.9.1. Apa? Nggak ada. Ini berarti bikin router dulu ya. Terserah caranya gimana. Yang penting bener. Ini 10.1. Bu, kalau misalnya absen 5 itu nulisnya 5 aja atau 05, Bu? 5 aja. 5 saja. Ini tetap 10 ya. Bisa. Nggak boleh sama ya. Satu. Ini nggak boleh sama. Harus dua. Terserah. Ini bisa kan jadi 90 juga terserah. Yang penting nggak di atas 224. Ini 40. Ini 11.11. Ini 202.40.11.29 misalkan. Udah tinggal ujung-ujung ini kan. Itu. Udah bukan? Udah ah. 8 udah dipakai belum? Belum. Kan tik 2. 202.40.8.0. 40. Apalagi yang belum dipakai. Oktet ketiga itu terserah ya, ngarang. Misalkan berapa? 4. 4 belum ada kan? Berapa? 2.40.4.0. Udah deh, udah nulis nama Astro. 12 sel 2 absen 40. Selesai. Jadi di tel 2 ada temennya, ada teman baru ya. Ada siswa baru ya, namanya Dian Sastro. Ini contohnya kayak gini. Udah bukan? Udah kok. Lihat aja di contoh. Saya bingung. Udah deh ini yang dikumpulin berarti. Biar nggak lupa. Untuk orang pertama nilai A. Benar. Amin. Jika kurang tepat. Nah, kalau benar. Jika kurang tepat. Lain Selasa. Depan tanggal 3. Gue pelajaran jam berapa sih? Jam 10 ya? Jam 12. 11.30. AM. Selasa tanggal 2. Dan akan dikerjakan.
Oke, thank you. Pagi ini sudah mau terima kasih. Silahkan kalian berterima kasih kepada diri sendiri karena pagi-pagi udah mau belajar dan mau nyari ilmu. Terus udah semangat, terus udah mau niat ngerjain tugas walaupun masih niat kan. Terima kasihlah kepada diri kalian sendiri. Terus Ibu juga terima kasih pada kalian karena sudah mau mendengarkan Ibu mau jawab kalau Ibu nanya. Terus apalagi silakan dikerjakan tugasnya untuk kebaikan kalian sendiri. Dimengerti tentang IP address kelas A, kelas B, kelas C. Oke? Sorry to say kalau banyak salah. Kalau lebihnya berarti Ibu nggak minta maaf. Oke? Sama-sama. Ya. Apalagi ya? Ibu mencoba ngejokes ya? Kenapa? Ibu mencoba ngejokes ya? Iya, walaupun nggak ada yang ketawa, yang penting diri ibu sendiri ketawa. Bodo amat deh. Oke, thank you untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu, wabarakatuh. balas WA saya, Bu. Kenapa? Balas WA saya, penting. Balas WA. Oh, oke. Makasih, Oke, Bu. Sami-sami. Bisa boleh silakan live, jangan lupa absen. Kenapa? Kalau mau nanya, chat ya. Bu, lihat contoh yang tadi Ibu buat dong, Bu. Iya, nanti ini kalau cepet kalau udah nggak ada yang masuk di sini, nggak ada yang semuanya udah live, nanti recordingnya baru masuk. Yang tadi nggak Ibu save soalnya, contohnya. Ini kan ada contoh. Kenapa? Ki. Subnet apa nih? Subnet Max itu apaan, Bu? Kayak gimana, Bu? Subnet Max. Iya. Subnet Max itu pokoknya adalah angkanya 255. Kalau kelas C berarti 3 oktet pertama 255, sisanya 0. 255.255.255.0. 3 kali 255-nya karena kelas C. Kalau kelas B berarti 255-nya 2 kali. Kalau kelas A berarti 255-nya cuma sekali. Sisanya 0. Ngerti nggak, Ki? Ngerti, Bu. Pokoknya berdasarkan kelas aja. Kelas si ininya. IP address-nya. Kelas berapa? Kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E. Gampang kok. Oke. Silakan melanjutkan ke pelajaran yang lain. Assalamualaikum. Ada lagi yang mau nanya? Nggak ada ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salam. Salam.